Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 6 pada kesempatan ini akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan otonomi daerah dan intervensi asing. Namun dalam pembahasannya nanti, contoh permasalahan yang diangkat merupakan permasalahan yang terjadi akibat intervensi asing. Kelompok 6 terdiri dari beberapa anggota, yaitu sebagai berikut. Saya, Fisco Oienko. Saya Arif Setiawan. Saya Dinda Asyifa Kuzaima. Saya Putri Dwi Ramadhani. Saya Karina Diah Permatasari. Yang pertama adalah pendahuluan. Apa itu otonomi daerah? Berdasarkan 10 pilar demokrasi Pancasila yang dipesankan oleh para pembentuk negara Republik Indonesia ini, juga diletakkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat, dan lebih khusus lagi pembatasan atas kekuasaan presiden. Dengan peraturan pemerintah, daerah-daerah otonom itu dibangun dan disiapkan untuk mampu mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah sebagai urusan rumah tangganya sendiri. Kemudian, terdapat beberapa pendapat ahli yang dikutip dalam buku Abdul Rahman yang diterbitkan tahun 1997. Beliau mengutip dari 3 sumber, yaitu F. Sugeng Istianto, Ating Syarifuddin, dan menurut Syarif Saleh. Pendapatnya dapat dibaca di slide berikut. Berikutnya adalah arti penting otonomi daerah. Saya ambil dari buku Geopolitik Indonesia, sumber lengkapnya ada di daftar pustaka di slide-slide akhir. Arti penting otonomi daerah yaitu 1. Untuk terciptanya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah. 2. Sebagai sarana pendidikan politik. 3. Sebagai persiapan karir politik. 4. Stabilitas politik. 5. Kesetaraan politik. Dan 6. Akuntabilitas politik. Pengertian intervensi. Intervensi adalah istilah dalam dunia politik di mana ada negara yang mencampuri urusan negara lainnya yang jelas bukan urusannya, atau juga dapat didefinisikan sebagai campur tangan yang berlebihan dalam urusan politik, ekonomi, sosial, dan budaya, sehingga negara yang melakukan intervensi sering dibenci negara lain. Pengertian intervensi menurut para ahli. Kami mengambil dari 3 ahli, yaitu yang pertama Dr. Wirjono Prodo Jodikoro, yang kedua Oppenheimer Lauterpacht, dan yang ketiga J.G. Stark. Untuk penjelasan lebih detailnya dapat dibaca di slide. Untuk selanjutnya yakni macam-macam intervensi. Menurut Kalevi J. Holsti, intervensi terdapat 6 macam, yaitu intervensi diplomatik, intervensi klasik, pameran kekuatan militer, subversi, gerilya, dan intervensi militer. Identifikasi masalah. Adanya intervensi asing dalam pengelolaan energi nasional terus terkuak dalam pemanggilan saksi-saksi oleh Panitia Angket Dewan Perwakilan Rakyat pada rapat bahan bakar minyak DPR tanggal 27 Agustus dan 4 September 2008. Iksanuddin Nursi, ia menunjukkan sejumlah dokumen yang semakin menguatkan adanya intervensi asing dalam pengelolaan energi nasional. Dokumen itu antara lain semacam radiogram teletext dan juga diperkuat dengan dokumen yang diserahkan Iksanuddin kepada Bank Dunia 17 November 2000. Dokumen yang diungkap dalam rapat panitia angket DPR antara lain, yang pertama ada dokumen program reformasi sektor energi yang terdapat di dalam situs USAID menyebutkan adanya bantuan dana senilai 200 miliar rupiah untuk asistensi UU Migas. Selanjutnya ada pula radiogram atau teletext dari Washington berisi desakan untuk menyelesaikan sejumlah pekerjaan yang diinginkan oleh Amerika Serikat, seperti mengkaji ulang RUU minyak dan gas. Kemudian ada proyek energi Indonesia yang merupakan laporan Bank Dunia tanggal 17 November 2000 dengan nilai proyek sebesar 730 juta US dollar. Selain dokumen-dokumen tersebut, terdapat pula Program Energy and Mining Development Loan nomor 4712 IND tahun 2003 melalui kucuran utang luar negeri sebesar US dollar 141 juta untuk proyek Java Bali Power Sector Restructuring and Strengthening Project, yang mana program tersebut bertujuan untuk mendorong pemerintah menghilangkan subsidi BBM secara bertahap.
Sebagai akibat dari pencabutan subsidi BBM, harga kebutuhan pokok yang ditanggung oleh masyarakat naik. Di sisi lain, liberalisasi migas ini memberikan keuntungan bagi perusahaan asing multinasional yang bergerak di sektor migas. Selain itu, sektor minyak dan gas bumi terpuruk. Produksi minyak dan gas terus menurun dan membuat bangsa yang memiliki minyak melimpah ini menjadi net importer. Solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama, pemerintah dan DPR membatalkan produk RUU minyak dan gas tersebut. Jika tidak, Indonesia akan jatuh ke lembah penjajahan korporasi yang lebih dalam dan kesulitan mengejar ketertinggalan di era globalisasi. Yang kedua, panitia khusus hak angket DPR memanggil lembaga donor bilateral Amerika Serikat USAID, World Bank, dan Asian Development Bank. Ketiga lembaga donor tersebut diikut campur tangan dalam bidang perekonomian sehingga sektor migas semakin sulit bagi rakyat. Yang ketiga, pemerintah dan DPR untuk tidak tunduk kepada dikte asing, yang artinya untuk melihat siapa yang diuntungkan atas semua kebijakan ini. Apakah rakyat Indonesia atau segelintir pemilik modal asing yang berkolaborasi dengan pemilik modal dalam negeri? Kita beropini bahwa para pendiri bangsa telah susah payah melawan penjajahan dan membangun jati diri bangsa. Seharusnya kita menjaga hal itu dengan menjaga wilayah kita dari segala bentuk intervensi. Pemerintah harus sadar dan melihat siapa yang diuntungkan dalam menjalin kerjasama dengan asing. Jangan sampai pihak asing mengontrol kebijakan-kebijakan yang dapat merugikan masyarakat. Selain itu, generasi-generasi bangsa juga harus mengetahui bagaimana bentuk intervensi asing. Kesimpulan, permasalahan di atas merupakan salah satu contoh permasalahan yang terjadi akibat adanya intervensi dari pihak asing. Selain permasalahan di atas, terdapat masih banyak masalah-masalah yang terjadi akibat intervensi asing. Berkaca dari permasalahan di atas, terlihat jelas bahwa intervensi asing memberikan dampak yang tidak baik. Seharusnya, sejak awal, pemerintah dapat lebih memperketat pengawasan proyek energi Indonesia, sehingga tidak terjadinya intervensi yang berdampak kerugian. Pemerintah Indonesia juga harusnya lebih tegas dan waspada, terutama terhadap pihak-pihak asing yang ingin melakukan intervensi dengan tujuan dan maksud tertentu. Sekian dari pemaparan hasil diskusi kami. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, bisa langsung ditanyakan kami ya. Terima kasih.